Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Anwar, NPM 2114370039, kelas Al Konsentrasi Kom B, mata kuliah Sistem Operasi dan Prodi Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi pada komputer beserta deskripsinya. Di bagian ini ada pengertian dari sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada pada komputer, serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada MS-DOS. MS-DOS atau Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun, kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah. Sedangkan kelemahannya ialah rentan terkena virus. Yang ketiga ada sistem operasi Linux. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya yang lebih susah dibanding Windows. Dan yang keempat ada sistem operasi macOS. macOS sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna macOS juga lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi macOS ialah tidak mudah terkena virus. Sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Selanjutnya ada cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer.
Tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Dan begini ada contoh sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer paling umum di dunia adalah Windows. Sistem operasi ini masih mengalami pengembangan fitur yang lain sebagainya. Contoh sistem operasi Windows yakni Windows 11, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, dan yang lebih tua. Selain itu, juga ada sistem operasi Linux dan macOS yang digunakan masyarakat, walau tidak sebanyak Windows. Tentunya, sistem operasi ini akan terus mengalami pengembangan dan peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.